Halo, selamat datang kembali di The Experience Channel. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih ada profit ya, walaupun IHSG-nya merah hari ini. Oke, kita langsung aja kita lihat IHSG-nya ya. Nah, untuk IHSG hari ini koreksi lagi ya, 0,09%. Masih di dalam box, tapi memang ada sempat terjadi pelemahan hari ini ya, sampai IHSG-nya dibawa turun hingga ke level harga 6.781. Tapi memang di penutupan nih agak ada spike dia naik cukup lumayan ya. Mudah-mudahan sih pertanda bagus ya hari ini. Jadi ISG menguat terbatas ya 0,09. Nah, mudah-mudahan sih masih sideways dulu ya, nggak break bottom ya, atau kita harapkan dia bisa break top box atau bisa lewat dari 6.868 ya. Oke, mungkin hari ini nggak banyak yang saya bahas ya, juga mengingat waktunya juga sudah agak malam ya. Nanti takutnya teman-teman malah ketiduran nonton ya. Kita bahas dikit aja. Hari ini saya carikan saham-saham yang masih ada potensi ya untuk melanjutkan kenaikan. Tapi untuk saham-saham yang sudah naiknya terlalu tinggi nggak saya bahas lagi ya. Mungkin kalau ada yang keselip, mohon maaf. Apalagi kalau saham-saham yang sudah sempat arah atau sudah di atas 20% ya dalam satu hari pergerakannya. Jadi akan saya carikan saham-saham yang masih bergerak di bawah aja atau masih bergerak pelan-pelan. Oke, langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu adalah Friend. Nah, Friend ini udah kita bahas terus ya dari beberapa waktu lalu. Hari ini Friend menguat lagi 3,2% dan akhirnya berhasil breakout top box atau bertahan di atas top box 62-nya. Mudah-mudahan lanjut ya. Kalau lanjut targetnya adalah 65 dan 67 untuk Friend. Selanjutnya ada RMKE. Nah, RMKE hari ini sempat naik sampai ke harga 800, tapi targetnya di 810 belum tercapai. Lalu dibawa turun lagi ya sampai ke level harga 735, lalu ditutup di harga 760. Masih ada potensi kelanjutan ya, kenaikan. Targetnya belum kena, yaitu di 810-nya. Jadi mudah-mudahan masih ada potensi untuk menuju target 810-nya. Mungkin hari ini teman-teman yang udah TP di atas masuk lagi di bawah, ini akan lebih bagus lagi, bisa double cuannya. Selanjutnya ada ILS. Nah, ILS juga menguat lagi 2,8 ya, pelan. Mudah-mudahan sih bisa breakout 82-nya ya. Untuk target terdekat 84, harapannya sih bisa targetnya ke 96 ya untuk ILS. Trennya masih bagus ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi ya untuk ILS. Selanjutnya ada bank. Nah, bank hari ini juga breakout ya, 1265-nya close di harga 1275. Targetnya di 1340 ya, mudah-mudahan bisa kena juga untuk saham bank ini. Lanjut ke BBRI. Nah, BBRI juga menguat lagi 0,4%. Ini masih bagus trennya. Mudah-mudahan sih bisa ke 4.900 lagi atau bahkan di atasnya. Gini kita lihat aja. Posisinya memang masih bergerak terbatas, tapi mudah-mudahan sih bisa bagus ya. Kalau misalkan powernya bagus, mudah-mudahan bisa ke 4.900 lagi. Lanjut ke BDMN. BDMN juga hari ini berhasil breakout 2920-nya ya. Ini resistannya ada ditembus sama dia. Hari ini dia closing di 2940. Targetnya belum kena di 2970-nya. Kalau misalkan tembus dan bertahan di atasnya, ini mudah-mudahan bisa ke 3110. Tapi masih ada resisten lagi di atasnya, yaitu di 3050-nya. Selanjutnya ada MMLP. Nah, MMLP hari ini berhasil breakout lagi ya. Apakah akan lanjut atau koreksi lagi? Mudah-mudahan sih lanjut. Nah, untuk target terdekatnya yaitu di 484, bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Next targetnya adalah di 490 ya, dan juga 500. Nah, tapi di sini masih ada resisten ya satu, ini mesti dilewatin dulu sama dia, yaitu di 494-nya. Mudah-mudahan bisa nanjak ya untuk MMLP. Ini sudah lama sideways, mudah-mudahan sih bisa bergerak naik lagi, paling nggak ke harapannya sih ke harga 500. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada ATAP. Nah, ATAP ini
cukup volatile, jadi mesti hati-hati kalau masuk saham ini ya. Alokasi dana juga jangan terlalu besar ya untuk kalau mau masuk di saham atap ini, karena pergerakannya kadang-kadang cukup liar. Nah, ini hari ini dia bergerak sempat menyentuh harga 65 top boxnya tapi nggak ditembus ya. Dia menguat di 5,3%. Nah, ini kalau misalkan ternyata masih lanjut di perdagangan minggu ini atau di besok misalkan ya, atau di minggu ini kalau misalnya dia berhasil breakout 65-nya, targetnya boleh teman-teman di harga 73 ya untuk atap ini. Selanjutnya MTSM, ini kita bahas kemarin, hari ini dia lanjut ya menguat lagi 5,8%. Mudah-mudahan bisa kena nih 344 yang hari ini dia bisa bertahan di atas 276, ini bagus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Selanjutnya BSD masih santai ya, naik lagi 0,5%, targetnya belum kena nih di 955, kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus ya. Kalau misalkan tembus masih ada target berikutnya di 1025, tapi harus lewatin dulu resisten di 1005-nya ya. Selanjutnya Enzia ini boleh dipantau ya untuk perdagangan minggu ini kalau dia ada pergerakan lagi ya. Kalau mau pakai target di 200 boleh, ataupun di bawahnya kalau misalkan merasa ketinggian, atau di sekitar 196-an kalau mau pakai target juga boleh. Nah, ini diperhatikan aja untuk Enzia ya, sudah mulai ada perlawanan di area support ya. Ini cukup kuat, mudah-mudahan area 172-nya. Jadi dipantau aja untuk saham ini. Lanjut ke Archie. Nah, Archie sudah mulai ada perlawanan lagi, ini dipantau aja ya. Mungkin kalau misalkan sebelum breakout dia akan bergerak santai dulu. Tapi kalau misalnya sudah breakout biasanya suka kencang. Nah, ini boleh dipantau ya untuk Archie-nya. Kalau dia berhasil menembus 362-nya, targetnya di 382 ya untuk Archie. Dan target selanjutnya yaitu adalah di 406 kalau bisa lewat 382-nya. Tapi dia harus lewatin dulu resisten di 390. Lanjut ke ASA. Nah, ASA hari ini doji di harga 775, masih di dalam box atau di area di atas support 755 dan masih ada resisten di 820. Ini masih boleh diperhatikan selama dia nggak turun lagi atau closing di bawah 755-nya. Targetnya boleh di 890 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya ada Cuan. Nah, Cuan 915-nya sudah kena targetnya ya. Hari ini juga breakout 880, closing di 895. Kalau lanjut, next targetnya di 1000 ya, otomatis. Jadi dipantau aja untuk Cuan, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada ENRG. ENRG hari ini menguat 6%. Ini boleh dipantau pergerakannya ya. Kalau dia lanjut menembus 246-nya, targetnya boleh di 264 ya, dan juga 278. Kalau dia menghijau atau bisa lewat dari 246 ya boleh dipantau aja. Kalau misalkan mau masuk, targetnya adalah di 264. Lanjut ke MTWI. MTWI ini masih belum berhasil menembus 90-nya ya. Sudah dicolek-colek juga hari ini ya, tapi disabar aja. Dipantau aja besok kalau misalkan dia breakout 90, targetnya masih sama yaitu di 104 dulu atau 115. Selanjutnya PV. PV hari ini breakout 175-nya dan target 191 dan resistance 199 sudah sempat ditembus. Nah, ini kalau lanjut mudah-mudahan sih targetnya ke 220, tapi harus lewatin dulu resisten 216-nya ya untuk PV. Lanjut ke BSML. BSML hari ini koreksi 4,17% ya. Ini sudah sempat menyentuh 254-nya tapi nggak ditembus. Tapi masih boleh dipantau ya, ini pergerakan ya, masih di dalam box. Nah, kalau dia sudah berhasil breakout boleh pakai target di 288 atau target di 374 untuk saat ini. Selanjutnya INDX. INDX masih lanjut menguat ya, terbatas 0,6%. Nah, ini top boxnya sekarang ada di harga 159. Kalau misalkan dia berhasil tembus 159, boleh targetnya di 177 dulu untuk saat ini, atau kalau mau ditargetin di 212 juga tidak apa-apa.
Selanjutnya Avia. Avia koreksi 1,6%, masih bertahan di atas support sebelumnya yaitu di 595. Top box-nya belum berhasil ditembus ya. Jadi dipantau kalau dia berhasil tembus 610, targetnya boleh di 625 ataupun di 650 untuk Avia. Next ada sini. Sini udah kita bahas dari tanggal 30 kemarin ya. Nah, ini sini hari ini berhasil breakout lagi dan targetnya di 2160-nya juga kena. Kalau lanjut mudah-mudahan sih bisa tutup gap yaitu di 2260 dan 2420. Target utamanya adalah di 2600. Kita lihat aja apakah dia akan lanjut naik lagi di perdagangan minggu ini atau enggak untuk sini. Selanjutnya ada BMHS. Ini boleh dipantau pergerakannya di perdagangan besok ya. Hari ini dia menyentuh top box 396-nya. Dan ini sepertinya support 380-nya cukup kuat ya selama masih bertahan sampai dengan closing di atas 380. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus 396, next targetnya adalah di 420 ya untuk BMHS. Dan saham yang terakhir ada FWCT. FWCT ini juga mulai ada power ya. Ini kita lihat aja kalau dia bergerak naik lagi. Kalau berhasil breakout 107, targetnya boleh di 123 ataupun di 144. Tapi di sini masih ada resisten ya di 129. Diperhatikan aja ya kalau misalkan dia berhasil menembus resistennya. Atau kalau misalkan targetnya di 123, kalau udah mau TP juga nggak apa-apa. Kalau berharap masih mau lanjut naik lagi juga tidak apa-apa. Oke, mungkin sampai di FVCT dulu untuk video part pertama. Nanti saya akan buatkan lagi next part berikutnya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau pilihan saham yang kira-kira akan dibeli untuk besok. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.